Pada zaman dahulu kala, di tepi sungai Siak, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Gasib. Di kerajaan ini, seluruh penduduk hidup damai dan sejahtera, karena kerajaan Gasib dipimpin oleh seorang ratu yang sangat anggun, bijaksana, dan cerdas. Juga dibantu seorang panglima yang gagah berani, Panglima Gimpam namanya. Kerajaan Gasib juga memiliki seorang putri bernama Putri Kacamayang, yang kecantikannya dan keluhuran budinya terkenal hingga seluruh penjuru negeri, bahkan ke negara-negara tetangga. Banyak raja dari negeri tetangga yang ingin meminang Putri Kacamayang, namun tak satu pun yang diterimanya karena ia belum ingin menikah dan masih ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Putri Kacamayang dan ibunya berbincang-bincang di istana kerajaan. Anakku, tidaklah engkau ingin menerima pinangan dari raja-raja negeri tetangga tersebut? Karena aku rasa sudah waktu yang tepat bagimu untuk membina rumah tangga. Aku tak sabar ingin meminang cucu dari putri Sematawayang itu. Ibu, maafkan jika Ananda lancang, namun hati Ananda masih menyimpan harapan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi lagi, bukan untuk menikah terlebih dahulu. Ananda ingin membuat kerajaan kita lebih maju. Baiklah Ananda, jika memang itu keputusanmu, ibu akan mendukung dengan sepenuh hati. Sementara itu, di kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Raja Aceh yang dikenal angkuh dan pemarah sedang terjadi cekcok karena kedua istrinya terus berebut mencuri perhatiannya. Raja, seminggu yang lalu saat aku melancong di atas Siak, aku melihat sebuah toko yang menawarkan hujan dengan harga murah. Kira-kira harganya hanya 200 juta rupiah. Bolehkah aku membelinya sebagai pembantu jasakku? Raja, sepertinya aku membutuhkan sebuah lapangan pacuan kuda beserta kuda kudanya untukku, bukannya berbagi dengan si nenek tua itu. Apa? Nenek tua, seenaknya kamu mengatai aku seperti itu? Hentikan, kepalaku sudah cukup pusing dengan semua masalah di kerajaan ini. Jika kalian tidak menghentikan pertengkaran kalian, aku tak akan segan mengusir kalian berdua dari kerajaan ini. Maafkan kami, Raja. Panglima. Ampun Baginda, apa gerangan Baginda memanggil kami kemari? Aku menginginkan Putri Kacamayang dari kerajaan Gasib untuk menjadi istriku yang ketiga. Tolong sampaikan keinginanku ke kerajaan Gasib. Apakah Baginda yakin dengan keputusan tersebut? Ya, aku yakin 100% dengan keputusanku. Pergilah kalian berdua ke kerajaan Gasib sekarang juga. Baik Baginda, kami akan ke sana sekarang juga. Kedua panglima Aceh tiba di kerajaan Gasib. Siapa kalian? Kenapa kalian datang kemari? Kami panglima dari kerajaan Aceh. Kami menjadi raja kemari. Mengapa dia mengutus kalian kemari? Raja kami ingin meminang Putri Baginda, Kacamayang. Apa? Aku belum bisa menerima pinangan dari raja kalian. Putriku belum siap untuk menikah. Tolong sampaikan permohonan maaf kepada raja kalian. Baiklah Ratu, kami akan kembali ke Aceh untuk menyampaikan jawaban kami. Kedua panglima Aceh kembali ke kerajaan mereka dengan perasaan kecewa. Mereka takut Raja Aceh murka karena pinangannya ditolak. Selamat datang panglimaku. Bagaimana kabar pinanganku? Mohon maaf Baginda, pihak kerajaan itu menolak pinangan Baginda. Apa? Berani-beraninya mereka menolak pinanganku. Ada apa Raja? Ada apa seperti kamu lupa? Ya Raja, apakah nenek tua ini masih emosi lagi? Apa dari satu model kamu? Ternyata Raja Aceh beserta pasukannya telah mengetahui persiapan kerajaan Gasib, dan mereka telah mengetahui bahwa Kuala Gasib yang merupakan jalur utama menuju negeri itu dipimpin oleh Panglima Gimpam yang gagah berani. Ternyata kerajaan Gasib telah menyiapkan pasukannya untuk melawan kita. Tak akan dibiarkan mereka menang. Maaf Baginda, ternyata Kuala Gasib telah dijaga oleh Panglima Gimpam. Apa? Lalu lewat jalur mana kita bisa menuju ke kerajaan Gasib?
Lebih baik kita bertanya pada penduduk kerajaan Gasib bagaimana. Benar juga Kak Panglima. Ayo, kita segera menyiapkan pasukan dan pergi ke kerajaan Gasib. Raja Aceh dan pasukannya pergi ke kerajaan Gasib. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan penduduk kerajaan Gasib. Ternyata kau benar, Panglima. Ayo kita segera ke sana. Hai anak muda, maka benar kalian harus benar Tuan, siapa keterangan Tuan ini dan hendak kemana? Kami dari kerajaan Aceh, hendak menuju ke negeri kalian. Tolong tunjukkan jalan darat menuju ke negeri. Kami tidak tahu Tuan. Benar Tuan, kami tidak tahu. Benarkah? Bagaimana dengan sebuah uang yang akan diberikan pada kalian? Baiklah Tuan. Ke arah sana Tuan. Akhirnya, Raja Aceh beserta pasukannya sampai di kerajaan Gasib tanpa melewati penjagaan Panglima Kimpam. Ia langsung menghancurkan seisi negeri tersebut. Hahaha, akhirnya kita sampai di kerajaan ini. Pasukanku, ayo serang! Penduduk Gasib yang melihat pasukan Aceh menghancurkan negerinya segera melapor kepada Ratu Gasib. Ada apa kalian kemari wahai penduduk? Ratu, pasukan kerajaan Aceh telah memperang merendahkan negeri kita, dan kini mereka telah menyerang halaman istana. Benarkah itu? Benar Ratu, kami tidak berbohong. Putri Kacamayang disekap oleh Panglima Aceh. Ibu, tolong aku! Iya kau! Putriku! Panglima Kimpam datang dari Kuala Gasib dan terkejut melihat seisi istana yang telah porak-poranda. Hah? Apa yang terjadi? Mengapa kerajaan menjadi porak-poranda seperti ini? Ini semua karena ulah pasukan kerajaan Aceh lain Panglima. Mereka telah menculik Putri Kacamayang. Wah, kurang ajar sekali Raja Aceh itu. Aku harus membalas kekalahan ini. Aku harus membawa Putri Kacamayang kembali. Benar Panglima, sebaiknya Panglima secepatnya segera ke sana agar kondisi tidak semakin memburuk. Baiklah, aku akan ke sana. Aku akan menitipkan kerajaan pada kalian. Saat tiba di gerbang kerajaan Aceh, Panglima Kimpam disambut oleh kedua Panglima Aceh. Mereka menghadang Panglima Kimpam dan menantang Panglima Kimpam berkelahi. Jika Panglima Kimpam menang, maka ia boleh menjemput Putri Kacamayang. Namun jika ia kalah, maka ia harus kembali ke kerajaan Gasib dengan tangan kosong. Dan Putri Kacamayang harus tinggal di kerajaan Aceh untuk selamanya. Akhirnya aku telah sampai di kerajaan Aceh. Akhirnya kau telah sampai, Kimpam. Aku kesini untuk membalaskan dendam kepada kalian yang telah memporak-porandakan kerajaan kami. Dan saya juga ingin membawa kembali Putri Kacamayang. Hahaha, baiklah, kau bisa membawa Putri Kacamayang pulang. Misalkan kau mau bertarung dengan kami, taruhannya Putri Kacamayang. Jika kau menang, kau bisa menggalinya pulang. Namun jika kau kalah, dia akan tinggal di sini selama-lamanya. Benar, tapi aku yakin kau tak akan menang. Baiklah, aku terima tantangan kalian. Putri Kacamayang dan Panglima Kimpam meninggalkan kerajaan Aceh. Sudah jelas bukan siapa yang menangkan pertarungan ini. Ku akui kesaktianmu, Kimpam. Panglima, bawa Putri Kacamayang kemari. Panglima, apakah kau datang untuk menjemputku? Benar Putri, saya datang untuk untukmu. Hahaha, kembalilah kalian ke kerajaan Gasib. Kurelakan kau pergi, Kacamayang. Tapi jika kau berniat kembali ke sini, aku akan selalu menerima. Tidak akan pernah. Saya tidak akan pernah membiarkan Putri Kacamayang kembali ke kerajaan Aceh. Di tengah perjalanan, ternyata penyakit Putri Kacamayang kambuh. Nafasnya terasa sangat sesak. Saat itu juga angin sedang bertiup dengan kencangnya. Putri Kacamayang pun meminta Panglima Kimpam untuk beristirahat sejenak. Panglima, angin ini sangat kencang. Aku tidak bisa bernafas. Bisakah kita berhenti sejenak?
Baiklah Putri, kita istirahat dulu sejenak. Terima kasih Panglima. Kurasa umurku tak lama lagi. Bertahanlah Putri, sebentar lagi kita sudah sampai di kerajaan Gasip. Akhirnya Panglima Kimpam memanggil para penduduk untuk membawa Putri Kacamayang yang telah sakit. Penduduk, kemarilah. Iya Panglima, apa yang bisa kami bantu? Tolong bawa Putri Kacamayang ke kerajaan Gasip. Sesampainya di kerajaan Gasip, Putri Kacamayang mengembuskan nafas terakhirnya, dan jasadnya disambut dengan kepiluan dari seisi penghuni istana. Ratu, hamba membawa jenazah Putri Kacamayang kemari. Ia sakit saat perjalanan dan meninggal saat sampai di kerajaan Gasip. Benarkah? Tak mungkin putriku tak meninggal dunia. Maafkan Ratu, namun inilah kenyataannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal aku berniat menikahkanmu dengannya. Ini takdir Ratu. Ratu Gasip dan Panglima Kimpam pergi ke pemakaman. Panglima Gimpam, kemarilah. Baik Ratu, ada apa? Kuserahkan mahkota kerajaan ini. Kau berhak menggantikanku sebagai pemimpin kerajaan ini. Setelah Putri Kacamayang dimakamkan, Ratu Gasip dilanda depresi berat karena kehilangan putri semata wayangnya. Ia pun memutuskan untuk menyepi ke Gunung Ledang. Akhirnya Panglima Kimpam menggantikan posisi Ratu Gasip. Namun karena kesetiaannya kepada sang ratu, ia pun ikut meninggalkan kerajaan itu dan membuka perkampungan baru yang diberi nama Pekanbaru.